manfaat untuk masyarakat. MOC Pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Sobat pelatihan, bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran yang terdiferensiasi? Dalam pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran terdiferensiasi menjadi faktor penting. Apa itu? Karakteristik dari pembelajaran terdiferensiasi yaitu yang pertama, memanfaatkan asesmen awal. Kemudian proses dan akhir pembelajaran untuk memahami kebutuhan posisi peserta didik dalam perjalanan belajarnya. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua adalah menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Sedangkan karakteristik yang ketiga adalah memprioritaskan terjadinya kemajuan proses belajar peserta didik di atas cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Sedangkan karakteristik yang keempat didasarkan pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Sobat pelatihan, pembelajaran dan asesmen ada keterpaduan dan ada hubungan yang sangat erat, satu kesatuan, merupakan satu kesatuan. Karena itu, pada saat menyusun rencana pembelajaran, sahabat pelatihan, pendidik harus menyusun secara sinkron antara pembelajaran dan asesmen. Beberapa hal yang perlu sobat pelatihan ketahui adalah pada saat melaksanakan asesmen di akhir, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, hasil dari asesmen ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Kemudian, sobat pelatihan, pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Inilah keterpaduan antara pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Sobat pelatihan, panduan dalam mengelompokkan peserta didik untuk keperluan pembelajaran terdiferensiasi, yaitu pertama, buat kelompok yang tidak permanen dalam sepanjang tahun atau semester dan tidak berlaku untuk semua mata pelajaran. Yang berikutnya adalah perlu dipikirkan bentuk-bentuk tantangan yang lebih beragam bagi peserta didik yang sudah mahir. Kemudian yang ketiga adalah perlu dipikirkan bentuk pendampingan bagi peserta didik yang belum siap atau perlu bimbingan. Dan yang keempat adalah ada beragam peran yang bisa dipilih oleh peserta didik untuk mendalami kompetensi yang dibangun. Sobat pelatihan, ini ada beberapa contoh diferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi dari sisi konten. Artinya diferensiasi dilakukan oleh guru, yaitu pada saat menyediakan sumber belajar yang bervariasi. Kemudian dari diferensiasi proses adalah proses pembelajaran untuk pendampingan. Dapat terdiferensiasi sesuai dengan kesiapan peserta didik. Sedangkan dari sisi produk, diferensiasi pembelajaran dapat dilakukan melalui produk yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Sobat pelatihan yang berbahagia, alternatif pembelajaran sesuai capaian peserta didik, ada beberapa alternatif yang bisa dikembangkan oleh pendidik atau Bapak Ibu guru, yaitu yang pertama, peserta didik kelas di dalam kelas itu dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok menurut capaian belajar mereka, dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama atau disertai guru pendamping atau asisten. Sedangkan alternatif kedua, berdasarkan asesmen di awal pembelajaran, di mana menunjukkan perbedaan kompetensi dari peserta didik,
maka pendidik memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Sedangkan alternatif yang ketiga, berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, pendidik mengajar seluruh peserta didik kelasnya sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Dan alternatif yang keempat adalah pendidik dapat juga merancang sendiri pendekatan lain sesuai dengan karakteristik dan kondisi dari peserta didik tersebut. Sobat pelatihan, ini contoh diferensiasi pembelajaran kedua, sobat pelatihan nanti bisa diamati dalam tayangan ini. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran terdiferensiasi, ini merupakan tindak lanjut dari hasil asesmen awal. Jadi asesmen awal yang dilakukan oleh guru akan ditindaklanjuti melalui bagaimana merancang pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian fokus pada capaian belajar peserta didik. Yang berikutnya adalah tidak mengarah pada terbentuknya persepsi pengkategorian peserta didik dalam kelompok pintar atau tidak pintar. Kemudian yang keempat adalah pengelompokan bukan berdasarkan gaya belajar, baik visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian untuk tahap cara mengolah dan melaporkan hasil asesmen sobat pelatihan adalah pendidik atau guru dalam mengolah hasil asesmen, karena asesmen yang sudah dilakukan guru perlu diolah sehingga nanti bisa memberikan data, memberikan informasi tentang perkembangan pembelajaran peserta didik menjadi sangat penting. Karena itu maka pengolahan hasil asesmen dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif atau kualitatif terhadap hasil asesmen. Hasil asesmen untuk setiap tujuan pembelajaran dapat diperoleh melalui data kualitatif, hasil amatan atau rubrik, maupun data kuantitatif berupa angka yang disusun atau dibuat oleh pendidik. Sobat pelatihan, untuk pengolahan hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran, contohnya sobat pelatihan bisa baca dalam tayangan ini. Baik, sobat pelatihan yang berbahagia, ini adalah contoh pengolahan hasil asesmen tujuan pembelajaran dapat disajikan seperti dalam tabel berikut. Silakan sobat pelatihan bisa mengamati mulai dari peserta didiknya, kemudian kriterianya, kriteria kedua, kalau ada dua kriteria, kriteria pertama, kedua, kemudian deskripsi hasil yang dihasilkan oleh peserta didik yang dicontohkan tadi, dari mulai Amar sampai Zakaria, kita rancang, kita susun deskripsi pencapaiannya. Sobat pelatihan, pengolahan hasil asesmen sebagai bagian dari hal yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik. Silakan sobat pelatihan bisa melihat contoh format atau rubrik tentang bagaimana pola pendidik atau guru dalam menyusun pengolahan hasil asesmen untuk setiap mata pelajaran. Baik, sobat pelatihan, ada beberapa opsi dalam pengolahan nilai rapot. Ada opsi yang pertama yaitu pembobotan, yang kedua berdasarkan rata-rata, dan yang ketiga berdasarkan presentasi. Nah, opsi rata-rata dipilih dengan ketentuan karakteristik materi pelajaran bersifat lepas pada tujuan pembelajarannya. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran satu bukan menjadi dasar pengetahuan atau prasyarat untuk tujuan pembelajaran berikutnya, artinya lepas, tidak ada materi prasyarat. Kemudian opsi pembobotan dan persentase dipilih dengan ketentuan materi pembelajaran bersifat progresif atau berkaitan langsung. Karakter dari setiap materi atau karakteristik materi pelajaran berkaitan, tujuan pembelajaran satu menjadi dasar pengetahuan atau prasyarat untuk tujuan pembelajaran berikutnya. Itulah dalam memilih opsi pengolahan nilai rapot. Kemudian pelaporan hasil belajar.
Pelaporan hasil penilaian, assessment dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi madrasah perlu melaporkan hasil belajar dalam bentuk rapot. Dan laporan hasil belajar hendaknya bersifat sederhana dan informatif sehingga mudah dipahami oleh stakeholder dalam melihat perkembangan hasil pembelajaran peserta didik. Komponen minimal yang ada di rapot, sobat pelatihan bisa dilihat. Jadi ada perbedaan antara RA, kemudian MI, MTS, MA, dan sobat pelatihan bisa lihat antara identitas peserta didik sampai ke refleksi orang tua. Kemudian yang untuk MI sampai ke MAK ada beberapa komponen, yaitu mulai dari identitas peserta didik sampai kegiatan ekstrakurikuler. Baik sobat pelatihan, ini contoh format laporan hasil belajar dan bisa nanti Bapak sobat pelatihan kembangkan dalam materi tentang pembelajaran dan asesmen. Adapun mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan sobat pelatihan, jadi setelah guru mengolah hasil pembelajaran dalam bentuk rapot, kemudian akan menentukan kenaikan atau kelulusan, maka ada beberapa hal yang perlu sobat pelatihan ketahui, yaitu bahwa mekanisme kenaikan kelas yang pertama adalah satuan pendidikan atau madrasah memiliki keleluasaan, sekali lagi memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Yang kedua, prinsip yang kedua, penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran, proyek P5RA dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Kemudian yang ketiga adalah perlu diingat bahwa tidak menaikkan kelas adalah opsi terakhir. Sekali lagi, tidak menaikkan kelas adalah opsi terakhir. Jika madrasah memutuskan tidak menaikkan kelas, satuan pendidikan atau madrasah perlu memberikan bentuk intervensi untuk membantu peserta didik agar dapat berkembang dengan baik. Sobat pelatihan, kemudian yang terakhir adalah mekanisme kelulusan, yaitu pertama laporan kemajuan hasil belajar, kemudian ujian yang diselenggarakan oleh madrasah. Laporan kemajuan hasil belajar mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 5 dan kelas 6 untuk madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat. Setiap tingkat kelas untuk sekolah menengah pertama atau MTS, kemudian atau MA. Sedangkan ujian yang dilakukan oleh madrasah, yaitu ujian dapat dilaksanakan pada semester ganjil dan atau semester genap. Jadi boleh di semester ganjil, boleh di semester genap pada akhir jenjang. Pelaksanaan ujian tidak harus dilakukan secara bersamaan untuk semua mapel. Jadi tidak harus serempak semua mapel diujikan dalam waktu yang sama, bisa bertahap. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bisa berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh madrasah. Dan peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan diberikan ijazah. Sobat pelatihan, itu yang dapat kita bahas dalam pembelajaran dan asesmen. Saya yakin nanti sobat pelatihan bisa mengembangkan pada materi yang tersedia dalam kesempatan dan dalam kegiatan lain. Dan untuk panduannya sobat pelatihan bisa mengakses dan bisa mendapatkan untuk lebih menjelaskan tentang apa yang disampaikan materi pembelajaran dan asesmen. Terima kasih atas partisipasinya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.